Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di LBM Pusat dan teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Ini kami akan menginformasikan bahwa ada sebuah statement atau sebuah penyampaian dari seorang Gus atau seorang kiai yang nama Kiai Muharrar Hudori, masuk pengasuh pondok pesantren Al Mubarak yang ada di Demak. Ini menyampaikan beberapa hal tentang nasab Ba'alawi dan tentunya kita akan simak. Mudah-mudahan teman-teman juga akan terinspirasi dengan penyampaian-penyampaian yang akan disampaikan oleh beliau. Beliau dulu adalah seorang muhibin berat dan sekarang mau meneliti tentang nasab dan mempelajari sehingga menyampaikan statement yang tentunya kita akan tunggu-tunggu. Oke, langsung saja teman-teman semuanya, kita akan simak statement yang disampaikan oleh Kiai Muharrar Hudori dari Demak. Beberapa kiai, beberapa orang-orang yang nggak setuju dengan statement saya, beberapa orang-orang yang benci sama saya, tidak ada satupun yang mampu merobohkan pendapat saya. Iya, kesimpulannya, selama belum ada belum ada sebuah keilmuan yang mengatakan bahwa Ba'alwi itu menyambung ke Rasulullah dengan sanad-sanad yang sikoh, yang dipercaya, maka sampai detik ini statusnya adalah terputus. Jadi kitab-kitab yang dikatakan mereka bahwa ada sebuah karya tulis yang mengatakan menyambung, setelah saya cek itu kitab-kitab palsu, itu kitab-kitab buatan ini. Ya. Ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa beliau Kiai Muharrar Hudori telah mengecek di kitab-kitab baik yang disampaikan oleh Alawi maupun yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman. Tentunya telah dicek, telah diteliti dan telah dipelajari oleh beliau sehingga menyampaikan statement bahwa Alawi termasuk tertolak sebagai dzurriyyah Kanjeng Nabi Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kitab abad keempat, bukan, itu buatan, itu barusan dicetak zaman-zaman kemarin nih. Jadi kenapa ini ya? Iya, gimana Kiai? Kenapa ulama-ulama dulu setelah Mbah Maimun tidak menganu? Kira-kira tipe niku Pak Kiai? Karena Mbah Maimun tidak meneliti. Tidak ada satupun kajiannya Romo Yai Maimun Jubair meneliti tentang silsilah Ba'alwi. Carikan. Ya? Iya, Husnudon. Jadi begini Pak Yai. Itu ya, kawan-kawan semuanya dimanapun Anda berada, disampaikan bahwa memang kitab-kitab yang disampaikan oleh pihak Ba'alawi itu ternyata diteliti, kitab itu kitab palsu, cetakan baru, bukan cetakan di mana di abad-abad yang lalu, gitu ya. Ada orang sholat di bajunya ada warna coklat. Orangnya kan nggak ngerti itu coklat apa tembek lincung, apa kotoran ayam, nggak ngerti. Pada akhirnya dia husnudon. Kira-kira di waktu ada orang husnudon, kalau warna coklat itu adalah coklat, kira-kira soalnya betul nggak? Oke,
Iya, 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 iya. Kawan-kawan, ada beberapa tentunya harus kita simak betul ya, bagi teman-teman semuanya yang mengikuti video ini. Lanjut. Iya, 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 iya. Tapi kalau ada orang sudah tahu jelas, setelah dicium toh baunya bau temblek lincung, ngerti positif kalau itu temblek lincung atau kotoran apa itu ayam, kira-kira bermakmum sama orang itu batal nggak? Batal, Pak Kiai. Sehingga orang seperti saya atau seperti Kiai Imad atau seperti kiai-kiai yang lain kok masih mempercayai bahwa Ba'alwi adalah dzurriyyatir Rasul, maka dosa mereka. Oh, Haram. Karena sudah tahu. Seperti contoh panjenengan udah tak terangkan seperti ini. Sampai udah tak jelasin bahwa nasab Ba'alwi itu terputus dengan klaimnya klaimnya Syekh Ali Sakran yang mengatakan bahwa silsilah beliau itu nyambung ke Rasulullah lewat Ubaidillah. Panjenengan udah tak terangkan, tapi panjenengan tetap apa itu husnudzon. Maka husnudzon ini panjenengan salah itu. Sudah diberitahu kok, tetap husnudzon. terus kayak Gus Baha juga belum membantah sama sekali, Pak Kiai. Olehnya belum membahas karena Gus Baha itu tidak meneliti nasab. Gus Kausar belum meneliti nasab. Gus Miftah tidak meneliti nasab. Kalau beliau melakukan seperti yang apa aku lakukan, pasti dia akan seperti saya. Sebagaimana ada perempuan, menurut orang banyak mengatakan nggak cantik. Tapi saya teliti perempuan itu, masya Allah, aduhai gitu. Jadi saya jatuh cinta sama perempuan, walaupun semua orang mengatakan, loh perempuan jelek kok dicintai gitu. Lalu saya mengatakan, wahai para pembenci-pembenciku, apabila engkau saya pinjamin mata kepala dan mata hatiku, tentu kau akan melakukan seperti apa yang aku lakukan. Percaya nggak Pak Yai? Iya, percaya. Lah ya. Jadi apa itu di waktu Imam Malik beristihad bahwa menyentuh wanita tidak batal, maka apabila ada seorang lelaki menyentuh istrinya, batal nggak menurut Imam Malik? Nggak batal. Kemudian setelah Imam Syafi'i beristihad, meneliti dari sekian banyak ayat Quran, meneliti sekian banyak hadis, dan juga beliau mengikuti fatwa-fatwa ulama-ulama yang lain. Kemudian beliau punya istihad bahwa menyentuh perempuan, menyentuh istri adalah batal. Kira-kira orang yang mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i batal nggak? Batal. Persis seperti orang yang beristihad bahwa sanad Ba'alwi seperti saya istihad, maka statusnya adalah batal munqati. Adapun Gus Baha tidak komentar karena Gus Baha tidak meneliti. Seumpamanya Gus Baha meneliti dari semua kitab dan meneliti keberadaan Habib-Habib, aku yakin mereka melakukan seperti yang kami lakukan. Jadi teman-teman semuanya, kita juga tahu bahwa kata beliau Kiai Haji Muharrol Hudori bahwa andai saja Gus Baha, Gus Kausar mau meneliti seperti halnya beliau, pasti akan menemukan dan akan memberikan statement seperti beliau, itu kata Naya. Dan tentunya kita juga tahu memang coba para ulama, para gus-gus untuk mencoba benar-benar bersama-sama untuk meneliti ya, agar masyarakat, agar umat ini benar-benar tercerahkan dengan statement yang saat ini ya, ada yang menolak, ada yang menyetujui ya, begitu. Oke, kita lanjutkan. Oh, Iya Kiai. Pak Kiai, berapa kitab telitinya Pak Kiai? Apanya? Berapa kitab tadi diteliti? Banyak kitab, baik kitab-kitab Ba'alwi atau kitab-kitab Kiai Imad atau kitab-kitab yang nyeleneh-nyeleneh itu. Iya. Jadi yang disampaikan oleh beliau bahwa ditanya berapa kitab Kiai yang sudah dipelajari, katanya banyak. Jadi
baik dari kitab-kitabnya Ba'alawi maupun dari kitab-kitabnya Kiai Imaduddin dan kitab-kitab yang nyeleneh-nyeleneh lainnya itu sudah dipelajari, termasuk kitab-kitab yang tentunya menjadi referensi-referensi kitab nasab gitu ya. Banyak kitab yang kami teliti. Saya ini orangnya sergap belajar. Saya kalau di kamar berarti belajar. Jadi apa itu dari hasil penelitian saya dan habaib atau kiai-kiai yang mendebat saya, pembenci-pembenci yang mendebat saya, sampai detik ini belum ada yang mampu merobohkan pendapat saya. Beliau mengatakan bahwa sampai detik ini apa yang disampaikan, statement yang disampaikan oleh beliau masih belum ada yang mampu merobohkan, yang belum mampu merungkatkan apa yang sudah diteliti saat ini. Jadi itu yang disampaikan. Padahal termasuk beliau ini adalah muhib bin berat. Kalau dikatakan ini muhib bin berat yang tentunya sekarang mau meneliti, mau belajar, tidak hanya sekedar membaca, akan tetapi mau benar-benar meneliti, mempelajari apa yang menjadi polemik nasab di saat ini. Mari kita simak terus statementnya. Bagaimana Syekh Ali Sakron mengklaim kalau dirinya dzurriyyati Rasul, sementara beliau itu mengatakan bahwa dzurriyyahnya itu mutasil sama Rasulullah itu lewat Ubaidillah. Tidak ada satu kitab pun, manuskrip satu pun yang mengatakan bahwa Ubaidillah ini adalah putra Sayyid Ahmad. Semua kitab-kitab yang ada mengatakan bahwa Sayyid Ahmad anaknya cuman 3 saja, Sayyid Muhammad, Sayyid Ali, dan Sayyid Husain. Tidak punya anak yang namanya Ubaidillah. Lagi pula, Ubaidillah itu adalah gembong pembunuh, pembantai dzurriyyati Rasul. Mana mungkin ada orang memberi nama anaknya dengan nama orang yang pernah membantai keluarga mereka. Nggak mungkin. Wong Rasulullah. Ya, luar biasa kawan-kawanku semuanya dimanapun Anda berada. Ini jelas statement yang disampaikan oleh beliau ini tentunya berdasarkan beberapa kitab dan tentunya berdasarkan penelitian beliau, baik penelitian dari segi kitab-kitab nasab maupun penelitian dari baik kitab-kitab yang disampaikan dari kalangan Ba'alawi maupun kitab-kitab yang disampaikan oleh beliau Kiai Haji Imaduddin Usman. Dan ini kita akan coba dengarkan kembali. Itu ada orang yang benci sama Rasulullah, bahkan tidak percaya dengan ajaran Rasulullah, bahkan sering menyakiti Rasulullah. Namanya Abu Jahal, Abu Lahab. Apakah Rasulullah memberi nama anak dan cucu-cucu mereka dengan Abu Jahal dan Abu Lahab? Tidak. Lagi pula dari zaman dulu, orang yang keturunannya Rasulullah lewat Sayyidina Hasan, semuanya panggilannya adalah Sayyid. Kalau lelaki Sayyid, kalau perempuan Sayyidah. Yang keturunannya Sayyidina Husain, kalau lelaki panggilannya Syarif, yang perempuan Syarifah. Sedangkan Habib itu adalah panggilan dzurriyyati Rasul dari Yaman yang telah diklaimkan oleh Habib Ali As-Sakran. Saya berani ngomong terang-terangan ini toh. Silakanlah siapapun orangnya, kalau pengen merobohkan pendapat saya silakan. Yang bisa mentaklukkan pendapat saya silakan. Nanti saya tak ikut kalau memang benar. Kalau nggak benar ya nggak ikut toh. Beliau menyampaikan bahwa coba kalau memang ada teman-teman yang mampu merobohkan statement yang disampaikan beliau, dipersilakan. Dan kalau toh memang statement atau
yang mampu mengalahkan beliau, maka beliau akan ikut kalau memang benar gitu ya. Itu statement terakhir yang tentunya disampaikan oleh beliau Kiai Haji Muharrar Hudhori, pengasuh Pondok Pesantren Al Mubarak Demak. Dan tentunya teman-teman juga sudah mendengar apa yang sudah disampaikan oleh beliau. Semoga teman-teman juga harus berpikir, juga harus mencoba untuk meneliti. Jangan sampai hanya sebuah statement atau framing yang membuat teman-teman ini hanya taklid buta atau hanya mengikuti hanya husnudzon yang nantinya akan menjadi sebuah hal yang kurang baik, kurang benar untuk teman-teman semuanya. Jadi marilah kita untuk coba polemik nasab ini benar-benar kita coba untuk pelajari apakah benar ya, para habaib yang ada di Indonesia ini benar-benar Dzurriyyah Rasul Kanjeng Nabi ataukah bukan. Nah, ini yang harus tentunya jangan sampai kita hanya mengikuti sepihak, dan jangan sampai kita hanya dengar-dengar dari orang-orang sepihak, karena tentu ya saya juga memahami teman-teman semuanya yang mana pada saat ini yang menjadi muhibbin tentunya berat untuk meninggalkan, karena kalau sudah kadung cinta itu ya tadi ada taklid buta ya. Kalau sudah cinta itu ya wis dikandani koyo apa wae ya wis ra ngandel, cara bahasane kan ngoten. Jadi ini tentu ya saya berharap ada seperti beliau-beliau yang benar-benar walaupun dia termasuk muhibbin berat dan mau meneliti, mau belajar, mau tidak hanya sekedar membaca tapi juga meneliti, benarkah itu Dzurriyyah Rasul ataukah bukan. Ini perlu teman-teman semuanya yang ahli dalam penelitian atau membaca sebuah kitab-kitab, dan tentunya tidak hanya sekedar membaca, dan tentunya harus benar-benar diteliti. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan tentunya bagi teman-teman yang kurang berkenan juga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi